Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba men-share permasalahan pembelajaran dan pemecahannya yang saya temukan dalam pembelajaran mata pelajaran fisika. Mohon izin saya untuk men-share untuk melakukan share screen. Ini pemecahan masalah siswa yang kurang baik etikanya dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA 4 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Deskripsi permasalahan ini terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar fisika berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, ada 2 siswa meminta izin karena mendapatkan dispen dari sekolah untuk mengikuti latihan dari pembimbing. Karena kedua siswa tersebut akan mewakili sekolah dalam suatu lomba dan saya mengizinkan karena untuk kepentingan institusi sekolah. Namun ketika kedua siswa tersebut keluar kelas, ada satu siswa lain temannya yang tidak mendapat dispensasi, tidak ikut juga dalam lomba tersebut, ikut keluar kelas. Padahal pada saat itu kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung dan saya sebagai guru tengah memandu pembelajaran tersebut. Tentu saja saya agak kaget kenapa siswa tersebut ikut keluar dan tanpa meminta izin dan lain sebagainya. Nah, akar permasalahan. Apa sebetulnya penyebab siswa tersebut keluar begitu saja dari kelas tanpa permisi atau minta izin terlebih dahulu? Padahal pembelajaran tengah berlangsung dan guru pada saat itu tengah menjelaskan konsep yang sedang dipelajari. Tentu saja guru secara efek bertanya dan menegur sikapnya seperti itu, namun tidak diindahkan. Yang bersangkutan terus keluar. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, saya mencoba membuat solusi alternatif untuk pemecahan masalah. Jika menemukan masalah siswa seperti itu. Yang pertama, solusi pertama menegur secara langsung pada saat kejadian dan memintanya kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran tanpa perlu mengetahui latar belakangnya apa dan lain sebagainya. Solusi kedua mengingatkan kepada semua siswa yang hadir, termasuk kepada yang bersangkutan, bahwa sikap seperti itu termasuk etika kurang baik dan mohon agar jangan diulangi lagi. Solusi yang ketiga mencatat kronologis kejadian tersebut dan menyampaikannya kepada wali kelas untuk dicari penyebabnya kenapa melakukan seperti itu, dan kalau sudah ditemukan penyebabnya dibantu penyelesaian permasalahannya.
Hasil pemecahan masalah berdasarkan alternatif solusi, saya memilih solusi yang ketiga, yaitu mencatat kronologis kejadian tersebut dan menyampaikannya kepada wali kelas untuk ditanya penyebabnya dan dibantu penyelesaian masalahnya. Dan itu yang saya lakukan. Kemudian yang terjadi berikutnya, sebelum pertemuan berikutnya untuk KBM Fisika, siswa tersebut ternyata datang menemui saya, menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya yang kurang baik. Ia juga menyampaikan kenapa bersikap seperti itu, karena pada saat itu sedang ada permasalahan di rumah yang menyebabkan kebingungan dan tidak bisa konsentrasi mengikuti KBM. Juga bingung harus melakukan apa. Tapi ia mengakui bahwa apa yang dilakukannya salah dan tidak beretika. Siswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berterima kasih ke guru karena tidak memarahinya di depan teman-temannya. Jadi setelah dipanggil oleh wali kelas, kemudian ditanya penyebabnya, kemudian wali kelas memberikan atau membantu penyelesaiannya. Salah satunya wali kelas mendorong untuk siswa binaannya tersebut menemui gurunya secara langsung dan meminta maaf. Jadi demikian solusi penyelesaian masalah yang saya lakukan ketika ada siswa yang melakukan tindakan yang kurang etika. Tidak langsung saya marahi di depan kelas, apalagi di depan temannya, tetapi berupaya mencari latar belakangnya dulu, kenapa melakukan seperti itu. Karena untuk siswa tingkatan SMA, harusnya dia sangat tahu apa yang dilakukannya. Dia bisa menilai apakah apa yang dilakukannya itu baik atau tidak baik. Kalau melakukan hal seperti itu, pasti ada penyebabnya yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Apa jadinya kalau pada saat itu saya panggil kembali dan saya marahi tanpa ingin tahu penyebabnya? Tentu saja akan sulit baginya menerima dan akan sulit untuk kembali mengikuti pelajaran saya berikutnya. Dan memang siswa tersebut baru sekali itu melakukannya. Itu pun karena sudah merasa sangat bingung dengan permasalahan yang dihadapi di rumahnya. Tapi dia tetap ingin mengikuti pembelajaran walaupun dalam situasi yang suasana dirinya tidak mengenakan karena ada permasalahan di rumah. Pada saat bertemu dengan saya, siswa tersebut saya maafkan dan saya bilang bahwa saya sudah tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang menyebabkan saya harus menghukumnya. Karena saya tahu pasti apa yang dilakukan tersebut ada penyebabnya. Bukan karakter siswa tersebut. Dan dia sangat berterima kasih karena tidak dimarahi, tidak dihukum, tetapi saya sebagai gurunya bisa memahami. Saya pada saat itu bertanya apakah permasalahan sudah beres, dia bilang sudah beres. Dan ke depan, kalau terjadi lagi mendapat permasalahan yang mengganggu konsentrasi pembelajaran, hendaknya berpikir tenang dan hendaknya tidak melakukan hal seperti itu. Tidak melakukan hal seperti itu, karena itu tetap walaupun ada permasalahan, kejadian keluar dari kelas tiba-tiba, tanpa bicara, tanpa apapun, padahal ada guru yang sedang menerangkan, sedang mengajar, merupakan sesuatu yang semua akan menilai itu tidak baik. Demikian barangkali
solusi yang saya temukan dari pembelajaran fisika yang saya laksanakan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan solusi yang atau pemecahan masalah ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya jika menemukan hal seperti itu di kelas. Yang paling inti adalah karena untuk tingkatan SMA tentu saja demikian juga untuk tingkatan SMP SD tentu saja memarahi langsung seorang siswa yang melakukan kesalahan apalagi di depan siswa lainnya ternyata hal itu akan diingat terus oleh siswa dan boleh jadi tidak akan berubah bahkan akan menimbulkan rasa dendam, rasa tidak enak di dalam hatinya. Tetapi kalau kita berupaya mencari penyebabnya dulu, sekaligus mencari solusinya, insya Allah mereka bisa berubah. Berubah dengan sendirinya akan lebih mudah daripada berubah dengan dipaksa atau karena takut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.